8 tahun setelah ledakan pesawat 180, 7 tahun setelah kecelakaan beruntun di rute 23, dan 3 tahun setelah kecelakaan roller coaster, seorang mahasiswa bernama Nick memiliki firasat kecelakaan mobil balap saat sedang menonton perlombaan di McKinley Speedway untuk refreshing dari kesetresan belajarnya. Nick datang menghampiri pacarnya Lori dan membawa cemilan. Lalu, dia mulai melamunkan firasat yang menyebabkan semua orang menjadi tidak bernyawa, termasuk juga dirinya. Nick pun tersadar dari lamunannya karena terkejut mendengar rintihan Lori. Sebab tanpa sengaja dia mencubit pahanya saat melamunkan kejadian tragis itu. Ini sih takut apa nafsu sih Nick? Nick mulai berkata sesuatu yang akan terjadi. Pacar dan kedua sahabatnya, Han dan Janet, menjadi takut karena apa yang diomongkan Nick benar-benar terjadi. Nick pun membawa pacar dan sahabatnya keluar karena dia yakin kecelakaan itu benar-benar akan terjadi. Namun saat mereka akan keluar, terjadi keributan karena penonton merasa terganggu. Carter yang berseturu dibawa petugas keluar. Dia pun meninggalkan istrinya di dalam. Di luar, mereka semua kembali berdebat. Tak berapa lama kemudian, tabrakan hebat itu benar-benar terjadi dan beberapa menit kemudian, puing ban motor melayang mengenai wanita bernama Nadia, pacarnya Andy. Carter pun hendak masuk ke dalam lagi menemui istrinya, namun petugas melarangnya. Di kafe, Nick dan teman-temannya membicarakan kecelakaan itu. Mereka lalu berniat untuk menghadiri upacara peringatan kematian di McKinley Speedway. Namun, Janet dan Han tidak mau ikut. Usai upacara peringatan itu, George datang lalu mengobrol dengan Nick dan Lori. Carter juga datang dan mulai berbicara rasisme pada George karena dia menganggap George yang menyebabkan kematian istrinya. Sebab pada waktu kecelakaan, George tidak memperbolehkan dirinya masuk lagi ke arena untuk menyelamatkan istrinya. Malam hari, Nick mimpi buruk dan Lori menenangkannya. Di tempat lain, Carter melakukan teror pada George. Dia hendak membakar salib di depan rumahnya, namun justru dia yang terbakar dan terseret ke jalan oleh truknya sendiri. George yang mendengar teriakan Carter segera keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dia pun terkejut melihat kepala Carter jatuh di hadapannya usai ledakan truk itu. Pagi harinya, Janet menelpon Lori dan memintanya untuk melihat acara berita kematian Carter Daniel di Channel 7. Nick datang dan mengatakan jika dia sempat melihat bagaimana kematian itu di mimpinya tadi malam. Dia lalu merasakan kembali firasat kematian baru seseorang dengan tertusuk mata. Lori pun menenangkannya. Kedua anak Samantha melempar-lempar batu yang mengenai mesin pemotong rumput seorang kakek-kakek di depan salon Dante. Salon ini juga salon favorit Ashley dan Ashlyn di film sebelumnya. Samantha lalu memberikan video game pada kedua anaknya supaya tidak mengganggu orang. Dia memintanya supaya anak-anaknya segera kembali dalam 1 jam karena dirinya akan nyalon. Beberapa jam kemudian, kedua anaknya kembali dan membuat kekacauan. Samantha pun meminta maaf pada petugas, dan saat dia akan keluar dari salon itu, di saat yang bersamaan pula mesin pemotong rumput melewati batu yang dilempar anaknya tadi. Batu itu pun terpental mengenai mata Samantha yang membuatnya tewas di tempat. Mengetahui kematian Samantha, akhirnya Nick meminta Janet dan Han berkumpul. Janet dan Han masih tidak percaya, namun Lori sudah mengumpulkan bukti dari internet jika memang hal yang dialami Nick sebelumnya juga pernah terjadi. Perihal peristiwa ledakan pesawat, kecelakaan beruntun di rute 23 dan roller coaster yang jatuh, dan orang-orang yang selamat akan mati sesuai urutan yang seharusnya. Janet dan Han awalnya tidak percaya, namun Nick berhasil meyakinkannya. Mereka lalu pergi dan meminta Nick mengabarinya jika dia melihat sesuatu lagi. Nick lalu memutuskan untuk pergi ke tempat arena balap itu malam-malam untuk menyelidiki agar mengetahui siapa yang akan mati berikutnya. Namun Nick mengalami kesulitan mengingatnya.
George datang dan menegur Nick yang sudah berani menyelinap. Nick berkata jika dia hanya ingin menyelidiki dan mengingat siapa yang akan mati berikutnya. George lalu membawa Lori Nick ke ruangannya untuk melihat rekaman CCTV saat kejadian kecelakaan itu berlangsung dan mengetahui jika Andy adalah orang yang selanjutnya yang akan mati. Nick, Lori, dan George pergi ke Grand State Custom tempat Andy bekerja untuk memperingatkan bahwa dia sedang dalam bahaya. Andy tidak percaya dan beberapa saat kemudian mobil hendak mencelakainya, namun Andy berhasil menyelamatkan diri. Naas, dia ditabrak lagi oleh tangki oksigen. Tubuhnya terpotong kotak-kotak mengikuti pola pagar besi. Setelah kematian Andy, Nick pergi untuk menyelamatkan Han, sementara Lori dan George pergi untuk menyelamatkan Janet. Han tengah melakukan mantap-mantap sementara Janet sedang menaiki mobilnya yang bermasalah di jalan. Nick baru saja melihat pertanda kematian, dia segera menghubungi Han, namun teleponnya tidak aktif. Nick lalu meninggalkan pesan supaya Han menjauh dari air. Han yang tengah berjalan di pinggir kolam hendak membuka HP-nya, namun seorang bocil menembaknya dengan pistol air yang membuat HP-nya rusak. Janet yang masuk ke tempat cuci mobil otomatis mendapat telepon dari Lori yang memintanya supaya menjauh dari air. Janet terkejut dan ketakutan saat mengetahui dia terjebak di tempat itu. Di sisi lain, Han tengah terjebak juga di dalam kolam renang saat hendak mengambil benda mirip koin yang jatuh ke dalam kolam. Beruntung George dan Lori datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Janet dari tempat cuci mobil itu. Tetapi Nick terlambat untuk menyelamatkan Han. Han meninggal ketika organ dalamnya tersedot keluar melalui lubang duburnya oleh saluran pembuangan di kolam. Lori mengkhawatirkan George karena dia urutan berikutnya, namun George menenangkannya dan mengatakan jika dia siap untuk mati menyusul istri dan anaknya. Malam hari di rumah, Lori berkata pada Nick jika dia mengkhawatirkan George. George seperti terlihat pasrah akan kematiannya. Nick kemudian percaya bahwa menyelamatkan Janet mungkin telah merusak rantai kematian itu. Dia mendatangi George untuk mengabarinya. George ditemukan gantung diri dan Lori Nick berhasil menyelamatkannya. George berkata jika dia sudah seharian melakukan aksi bunuh diri, namun dia tak mati juga. Lori memberitahunya jika mungkin rantai kematian itu sudah berakhir. Mereka bertiga akhirnya merayakan dengan minum-minum santuy sambil makan kue. Beberapa hari kemudian, Lori yang lagi di mall menelpon dan mengajak Nick untuk menonton film Love Plays Dying, namun Nick memilih beberes di rumah untuk mempersiapkan keberangkatan mereka ke Amsterdam. Lori pun akan nonton bersama Janet. Nick mulai merasakan firasat kematian lagi dan menyadari bahwa ada satu orang lagi dalam rantai itu sebelum George, yaitu bapak-bapak bertopi koboi junior yang bernama Jonathan, yang dikabarkan ada di rumah sakit karena sekarat. Nick segera menghubungi George jika urutan kematiannya salah karena ada orang lain yang selamat tanpa sepengetahuan mereka, dan dia juga meminta George supaya datang ke rumah sakit untuk menemui orang itu. Jonathan bersusah payah untuk menghindari tumpahan air dari lantai atas karena ada petugas yang lupa mematikan keran air dan membuat airnya meluap. Nick dan George segera menemuinya namun terlambat karena bak mandinya keburu ambruk dan menimpa Jonathan. Nick dan George kemudian berjalan untuk menemui Lori dan Janet, namun tiba-tiba Nick segera pergi ke mall untuk menemui Lori dan Janet. Begitu Nick tiba, dia mendapat penglihatan lagi yang menunjukkan kepadanya bahwa Lori dan Janet akan mati saat menonton film di bioskop setelah terjadi ledakan di sebuah ruangan di belakang teater. Nick bergegas untuk mencari mereka, sementara Lori mulai melihat pertanda yang memperingatkannya bahwa bahaya belum berakhir. Begitu Nick tiba di dalam teater, dia dan Lori mencoba meyakinkan Janet untuk pergi, namun upaya mereka sia-sia. Janet tewas dalam ledakan tersebut dan Lori dihancurkan oleh roda gigi eskalator yang rusak saat akan melarikan diri. Nick kemudian menyadari bahwa peristiwa tersebut belum terjadi dan dia tersadar dari lamunannya. Kemudian George pun tewas. Dia segera pergi untuk menyelamatkan Lori dan Janet di mall. Tiba di mall, dia berusaha memadamkan api yang menjadi pemicu awal terjadinya ledakan, dan Nick pun berhasil. 2 minggu kemudian, saat Nick menuju kafe tempat ia akan nongkrong bersama Lori dan Janet, Nick melihat dan memperingatkan pekerja tentang tiang tangganya yang akan menyebabkan kecelakaan. Pekerja itu pun bilang jika dia akan segera membetulkannya. Nick, Lori, dan Janet akhirnya bertemu dan nongkrong di kafe itu. Saat mereka mengobrol, Nick tercengang dan merasakan hal aneh lagi. Dia berkata,
Bagaimana jika mereka tidak merubah apapun dan memang sudah takdir mereka lah yang membawanya ke dalam keadaan seperti itu? Saat itu juga, tiang pekerja tadi ambruk menyebabkan sebuah truk berbelok dan menabrak kafe tempat di mana Nick, Lori, dan Janet duduk. Dan adegan pun berubah menjadi X-ray karena terlalu sadis jika digambarkan langsung. Namun, adegan itu membuktikan jika Janet hancur dilindas ban, leher Lori patah dan kepalanya putus, serta Nick yang terlempar ke tembok membuat tengkoraknya hancur berkeping-keping dan giginya berterbangan menuju kamera. Tamat. Apa ada yang tahu bagaimana nasib kedua anak Samantha? Ya, dalam lamunannya Nick, mereka berdua dan ayahnya tidak meninggal. Hanya Samantha, istrinya saja yang mati, jadi tidak perlu dibahas, ya kan? Kenapa aku tuh kenapa merasa kurang, kurang apa, aku kurang apa, aku tak tahu jawabnya. Tiap hari pala pening 7 keliling, minum banyak motivasi berakhir kencing. Kalau hidup cuma berak gak bakal gini. Si miskin berusaha untuk naik Lamborghini. Usaha tak hasil untung gua laki bukan cewek. Ekonomi menghimpit gua lobang jadi lonte. Sayangnya gua batang kerja keras banting tulang. Walaupun gak ada isi ke yang ada di kutang. Kenapa aku tuh kenapa merasa kurang, kurang apa, aku kurang apa, aku tak tahu jawabnya. Hidupku marat-marit untuk cari duit, usaha sana sini, we did it, aku siap, kata SpongeBob. Tekadku lebih bulat daripada Eurobob, sekejar mimpi sampai sukses, itu pasti. Kalau udah punya duit, yoi party. Udah jangan bikin pusing, hidup itu dinikmati. Sampai tetangga bilang, dia pesugihannya di mana sih? Kenapa aku tuh kenapa